Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebagai manusia, pasti kita punya keinginan yang sama. Ingin hidup di tengah masyarakat ramai, ingin bergaul, tidak ingin tinggal di tengah yang sepi, tidak ingin tinggal di tengah hutan, tinggal sendirian, semua ingin bergaul di tengah masyarakat ramai. Namun pertanyaannya, apa kita sudah punya modal untuk semua itu? Tanpa memiliki modal, mungkin kita akan gagal dalam mengarungi kehidupan, pergaulan dalam masyarakat. Kenapa demikian, saudara? Karena sudah kita ketahui sendiri bahwa yang namanya masyarakat banyak pula karakter yang dimilikinya. Ada masyarakat yang berkata lemah lembut, ada yang kasar. Ada orang yang senantiasa santun, ada juga yang kurang ajar. Ada orang yang kita tolong bisa berterima kasih, justru ada yang sebaliknya. Ada karakter orang yang inginnya mau disanjung belaka. Ada karakter orang yang maunya bersenda gurau secara berlebihan. Ada juga yang suka berdusta. Ada juga yang ngomongnya kasar, menyakitkan hati dan jorok. Bermacam-macam tabiat manusia yang akan kita hadapi. Maka tanpa kita memiliki senjata untuk menghadapi mereka semua, maka akan terjadi konflik benturan antara kita dengan orang-orang tersebut. Lalu seperti apa senjata kita? Senjata kita tidak lain adalah mengalah untuk menang. Dalam senjata kita mengalah untuk menang itu boleh jadi ada kesabaran, ada ketabahan, ada kekuatan. Mengalah untuk menang dalam arti yang seperti ini, saudara. Biarlah kita mengalah ketika kita berhadapan dengan orang yang senantiasa selalu inginnya bicara tidak mau mendengar, maka biarlah kita menjadi pendengar yang baik. Bersabarlah untuk itu. Boleh jadi kita berhadapan dengan tetangga kita, orang-orang yang senantiasa mulutnya gampang sekali melecehkan, gampang sekali merendahkan. Biarlah kita mengalah atau merendah. Tidak apa-apa kita dilecehkan, toh pada akhirnya kita tidak akan jatuh. Jangan kita balas. Begitupun nanti kita bertemu dengan orang-orang yang senantiasa kalau kita berbuat baik, bukannya berterima kasih, malah dibalas dengan air tuba. Tapi itulah kenyataan kita berhadapan dengan orang yang demikian. Kita ambil manfaatnya. Begitulah cara Allah buat kita untuk menyempurnakan amal kita. Setelah kita berbuat baik dengan suatu amal, lalu kita diberikan kesempatan untuk bersabar, maka amal dan sabar bisa kita raih dari orang yang demikian. Begitupun apabila kita bertemu dengan orang-orang yang bermacam-macam karakter, maka setiap kita menemukan suatu karakter, kita harus cepat dan jeli untuk menetapkan sikap, bagaimana sikap kita yang baik. Tidak bisa kita mengandalkan nafsu. Kalau orang yang suka berbantah, kita balas dengan bantahan. Orang jahat, kita balas dengan kejahatan. Orang yang pelit, kita balas dengan pelit. Maka itu bukan senjata. Itu justru suatu trik yang bisa menjerumuskan kita sendiri. Sebagaimana orang-orang yang berbuat demikian akan terjatuh, kita pun akan ikut terjatuh. Lalu bagaimana? Yang pertama, pada tingkat pertama, kita bisa selamat di saat orang lain jatuh. Pada tingkat yang lebih tinggi, kita bisa selamat dan bisa menyelamatkan orang lain dari kejatuhan. Nah, saudara, apabila kita sudah memiliki senjata seperti ini, maka kita raih dulu level pertama. Bagaimana kita bisa selamat atas orang-orang yang demikian? Bagaimana di tengah orang yang berbagai karakternya tersebut, yang tampil di depan kita, nama kita tetap baik, nama kita tetap harum di mereka, tanpa ada cacat dan celah. Maka apabila kita lebih mampu lagi, kita naik ke level yang lebih tinggi. Bagaimana ketika kita bergaul dengan mereka, kita bisa menyelamatkan diri kita dan bisa menyelamatkan mereka. Bagaimana bisa memberi manfaat kepada orang yang berperilaku jelek. Bagaimana bisa menyelamatkan lidah orang yang biasanya tajam. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang yang senantiasa sombong dan lain-lain. Boleh jadi melalui nasihat kita, yang lebih penting lagi melalui suri teladan yang kita berikan. Dengan adanya kesabaran kita, merendah kita, mengalah kita kepada mereka, bukan membuat kita semakin jatuh atau semakin rendah, justru membuat mereka makin kagum dan merasakan dan melihat kita akan tinggi. Maka ketika di saat kita dipandang mereka tinggi, dipandang mereka kagum, di saat itu mereka akan mencontoh apa yang kita tampilkan kepada mereka. Maka perlahan-lahan orang-orang yang sombong akan mulai meninggalkan kesombongannya. Orang-orang yang mudah sakit hati dengan kita mulai berusaha untuk mendekati kita. Begitupun orang-orang yang jahat dengan kita merasa rugi dengan sendirinya karena tidak bersahabat atau tidak berdekatan dengan kita. Pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi teman-teman kita dengan berbagai karakter, dengan berbagai sifat, tanpa menimbulkan suatu konflik ketika bersatu dengan kita. Lebih baik lagi bila kita mampu untuk menjaga suatu komunitas, mulai dari lingkungan keluarga kita, tetangga kita, sampai ke level yang lebih tinggi. Maka demikian, dengan demikian saudara, sebagai kesimpulan dari apa yang kami jelaskan, bahwa tidak ada pilihan apabila kita ingin selamat dalam pergaulan kita dengan masyarakat, maka kita harus mengalah untuk menang. Kita harus memasang strategi dari banyaknya sikap-sikap yang akan kita hadapi, yang boleh jadi membarang atau boleh jadi bermanfaat besar buat kita. Ini saja sahabat,
sebagai nasihat bersama kita pada sore hari ini. Semoga saja bermanfaat. Tidak ada niat untuk menggurui, tidak ada niat untuk mengajari, kita sama-sama belajar dan saling menasihati. Dan ini juga nasihat yang utama adalah buat diri ke kami sendiri. Semoga kita semua senantiasa dipanjangkan Allah umur, semoga senantiasa kita dipermudah oleh Allah segala urusan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.